Bali yang dulu bukanlah Bali yang sekarang. Per tahun 2024 kita mulai melihat industri pariwisata mulai tumbuh kembali karena turis Indonesia dan asing makin banyak pergi ke Bali. Tapi kok rasanya malah beda ya sekarang? Macet di mana-mana, banjir di mana-mana, bule di mana-mana. Sekarang muncul juga turis India makin banyak yang bikin ulah. Bali itu sekarang kayaknya nggak setenang dan seoke dulu. Dan ini gue bicara first hand experience karena kemarin gue setahun tinggal di Bali. Bahkan ada bule yang terang-terangan sekarang tuh ngasih tahu cara untuk investasi di Bali, untuk kerja di Bali tanpa perlu visa. Lalu apakah benar Bali itu sudah tidak worth it sekarang untuk jadi tempat tinggal dan destinasi turis? Memang apa sih yang terjadi kepada Bali dan apa yang bisa kita lakuin? Welcome to Jurnal Investigasi. Udah lama gue nggak bikin segmen ini, tapi yuk gasken kita coba bedah. Bali itu memang jadi salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Dari laporan Google Year in Search di tahun 2024, Bali itu jadi destinasi wisata paling banyak dicari oleh turis Amerika Serikat dan India. Bali juga menempati urutan kedua destinasi terbaik dari TripAdvisor di kategori Travelers Choice Awards Best of the Best. Jadi memang ya popularitas Bali ini mantep banget ya. Dan gak cuma menarik turis buat liburan sebentar, tapi untuk mereka betah tinggal lebih lama bahkan menetap. Kalau kita lihat dari data, di tahun 2022 aja ada 70 ribuan WNA yang mengantongi izin tinggal di Bali. Yang paling banyak adalah orang Rusia ya, dengan jumlah hampir 30 ribu orang. Bahkan saking banyaknya orang Rusia, peta wilayah Canggu di Google Maps itu pernah diubah namanya ya, jadi New Moscow. Nah yang jadi masalah adalah banyak dari mereka yang kerja dan cari uang di Bali, tapi nggak resmi, pakai visa kunjungan doang gitu, bukan visa kerja atau visa investor. Ini artinya mereka kan bekerja secara ilegal dan melanggar aturan imigrasi. Nah, kehadiran turis asing sebenarnya nggak negatif sama sekali ya menurut gua. Tentu bagus dong, jadi mesin pemasukan negara. Lu bayangin aja ya, sektor pariwisata di 2019 itu nyumbang 53% dari total GDP Bali. Jadi ekonomi Bali itu muter lebih dari 50% itu digerakin sama pariwisata. Dampaknya juga kerasa lah, lapangan kerja jadi banyak kan, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hiburan malam. Semuanya jadi hidup dan butuh banyak tenaga kerja. Konten-konten juga yang dibuat sama turis asing di Bali itu jadi iklan gratis lah buat orang-orang untuk nge-branding Bali. Tapi ya lagi-lagi dampak negatifnya juga banyak. Pertama, harga properti itu ngelonjak jauh. Demand yang makin tinggi di Bali itu bikin harga properti itu ngeroket sebesar 7% per tahun. Bahkan di Seminyak dan di Canggu itu kenaikannya bisa lebih gila lagi. Bisa 10-15% per tahun. Jadi ibaratnya tahun 2020 lu ngekos di sana tuh 3 juta. Ya 2025 sekarang bisa 5 juta, bisa 6 juta. Bahkan untuk properti ini ya, karena saking seksinya harga di Bali, banyak bule yang ya kawin kontrak dengan WNI biar bisa punya lahan di Bali. Bahkan kawin kontrak ini sampai dibayar 2 miliar rupiah guys. Jadi kayak menarik banget sih sebenarnya investasi properti di Bali. Gue sendiri pun sebenarnya kan udah setahun tinggal di Bali dan jujur harga sewa kos, harga properti, bahkan harga jual properti itu jauh lebih mahal daripada di Jakarta. Tapi lebih worth it di Jakarta beli rumah apa di Bali? Jujur menurut gue mendingan Jakarta. Kalau untuk pemakaian pribadi ya. Tapi untuk investasi ya Bali juaranya sih di seluruh Indonesia. Itu dampak pertama. Dampak kedua adalah gentrifikasi. Wilayah-wilayah kayak Cenggu ya, Uluwatu berubah jadi kawasan elit. Yang dulunya sawah sekarang jangan heran ya, banyak pembangunan villa, coffee shop, cafe, klub. Ini akhirnya bikin ya fungsi lahan pertanian, perumahan itu jadi nggak wajar gitu dan menggeser keberadaan masyarakat lokal. Dan masyarakat lokal juga kadang-kadang nggak punya pilihan gitu ya. Ya daripada nggak punya duit, nggak dapat duit dan ditawar mahal juga kan, ya mendingan gua jual atau gua sewain. Meskipun ya kita tidak tahu ya disewakan kepada siapa, ternyata dia pengedar narkoba gitu, orang Ukraina gitu kan. Nah ini dampak yang ketiga, bisnis ilegal. Banyak WNA buka usaha tanpa izin. Ya kalau usaha-usaha tuh sebenarnya banyak lah ya yang positif, kayak jasa fotografer, rental motor, mobil, bisnis villa. Ya positif sih ya meskipun tanpa izin ya. Masalahnya tadi gue bilang kan, ada yang jual narkoba di Bali. Padahal mereka-mereka ini tidak punya visa kerja, bahkan cuma punya visa on arrival yang kita nggak tahu juga itu diperpanjang apa enggak gitu kan. Dan yang terakhir adalah
adalah masalah norma dan sopan santun. Banyak bule yang tidak menghormati norma lokal, ya kayak pakaiannya nggak sopan di tempat ibadah atau ngelanggar aturan adat gitu kan. Nah ini bikin warga Bali ya dan turis-turis lokal, bukan cuma turis lokal sih, turis luar juga seringkali nggak nyaman sama kelakuan mereka sendiri gitu loh. Ya salah satunya ya kasus WNA yang aniaya warga Bali ya, karena dia nggak terima ketika ditegur gitu. Dan ini banyak banget ya, apalagi kalau lu ke Kuta itu udah tiap hari gitu ya, bahkan kadang lu lihat ada orang telanjang naik motor gitu kan. Jujur, gue pribadi setelah tinggal setahun di Bali, gue tim yang kurang betah dengan berbagai macam alasan pribadi. Tapi jujur, gue juga kenal temen yang nyaman banget tinggal di Bali. Dan temen gue ini ada beberapa tipe ya, ada yang kerja remote atau WFH, kerjanya di Jakarta tinggal di Bali, jadinya hidupnya nyaman gitu. Gaji pakai gaji Jakarta, tinggal di Bali ya, lebih santuy, dekat pantai, tempat makanan murah juga masih banyak. Temen gue juga ada yang punya side hustle, yang dia bisa jalan dari mana aja, ya udah tinggal di Bali gitu. Dan ada juga sih orang yang senang tinggal di Bali karena memang target dia adalah bule gitu ya punya bisnis yang targetnya bule. Gue pribadi ya, gue buka bisnis penyewaan gadget waktu itu di Bali dan targetnya memang buat bule, dan itu mantep banget sih pendapatannya. Jadi sebenarnya buat warga Bali dan warga Indonesia, tumbuhnya tourism di Bali meskipun banyak dampak negatif, harusnya itu jadi pelajaran sih ya. Dampak negatifnya bisa dikurangin, tapi jangan sampai kita dijajah dan kalah sama bule. Justru kita harus bisa bersaing dan jadiin ini peluang gitu ya. Mereka datang ke sini, mereka bisa jadi market kita kan. Harus aktif lah nyari opportunity baik di bidang tourism maupun di bidang yang lain gitu, kayak ekonomi digital misalnya. Ya lu sebagai warga Bali atau warga Indo yang tinggal di Bali ya harus naik kelas lah. Minimal lu update sama teknologi terkini. Ini gua ngomong sama orang yang gak tinggal di Bali juga ya. Gua ngeliat tuh banyak banget ya anak muda zaman sekarang yang belum melek teknologi. Ya mungkin gak ngerti cara pakai AI, gak tahu tools-tools terkini itu yang kayak gimana dan lain-lain. Nah buat lu yang mau side hustle, contohnya nih ya, gue contohin nih biar lu lebih nyampe gitu ya. Lu bisa mulai cobain teknologi-teknologi terkini yang paling update. Contohnya yang gua pakai aplikasi Odoo. Odoo ini adalah business management software yang gue pakai secara personal juga. Itu buat ngatur usaha ya, karena gue ada beberapa side hustle gitu ya. Salah satunya yang ya rental gadget di Bali gitu. Karena Odoo ini bisa ngebantu gue untuk bikin ya inventory, keuangan, sampai marketing, semuanya dalam satu platform aja. Contoh, lu mau bikin side hustle, usaha kecil di Bali, jual kopi botolan misalnya. Lu bisa pakai Odoo buat mempermudah. Lu bisa pantau stok di Odoo Inventory. Lu bisa pakai Odoo CRM buat nyimpen data mitra lu atau klien lu gitu ya. Odoo Invoicing untuk bikin invoice itu ya langsung ke generate dan bisa dikirim ke WhatsApp atau emailnya klien lu. Dan kalau misalnya lu mau bikin promo, ada juga Odoo Marketing gitu, untuk setting campaign email atau SMS yang otomatis. Jadi side hustle orang Indonesia itu sebenarnya bisa di-upgrade banget ya. Jadi jangan sampai lah kita jadi UMKM tapi nggak update gitu kan. Tapi juga harus ya update, tertata rapi, manfaatin teknologi digital, scalable, dan of course jadi lebih profesional. Ya minimal lu punya website lah, karena si Odoo ini juga lu bisa bikin website di sini, lu tinggal pakai free trial juga bisa. Jadi jangan sampai bule-bule itu datang ke sini bikin jasa freelance, usaha ilegal gitu ya, dan lu kalah gitu sebagai warga lokal tidak siap bersaing. Nah ya zaman sekarang kan nggak perlu lah kantor besar, nggak perlu tim segudang, cukup smart tools kayak Odoo dan mental siap bersaing di era digital. Jadi menurut gua ya nggak ada salahnya sih ya turis-turis ini datang ke Bali. Tinggal kita lihat aja dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, dan yang jelas kita harus ambil opportunity. Bali mungkin sekarang lagi menghadapi tantangan dominasi ekonomi oleh turis asing. Tapi bukan berarti kan kita harus kalah di tanah sendiri. Kalau kita bisa adaptasi, ya kenapa enggak gitu ya. Bukan cuma kita bertahan, tapi juga bisa jadi tuan rumah yang kuat di negeri sendiri. Sama lah kayak di tahun ini, kita bisa apresiasi juga pemerintah yang sekarang bisa berdikari dari segi beras. Nah tinggal kita bisa nggak nih berdikari dari segi yang lain, biar Indonesia bisa tetap emas di 2045. Menurut lo gimana? Akhir kata gue Evan 1%, well, thanks.